وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله به الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis tafsir Al-Quran Al-Karim, yang merupakan sebaik-baik majlis yang disebut pula oleh Rasulullah SAW yang semisal ini insyaAllah seperti apa? Yaitu disebut hilaq al-zikr, halaqah al-zikr, kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan syariatnya, mengupas tentang ayat-ayat yang mulia dan juga akan dinaungi oleh rahmatnya dan juga akan didoakan oleh para malaikatnya. Tafsir atau surat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr insyaallah ta'ala. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Al-Lahab, maka kali ini kita akan membahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini surat Madaniyah bi ijma', yaitu Madaniyah sesuai kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang punya pendapat surat ini turun di periode Makkah, tidak ada. Seluruh ulama berpandangan surat ini Madaniyah, yaitu turun di periode Madinah. Dan disebut juga surat ini sebagai surat At-Tawdi', ya sebagaimana disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dan juga dalam kitabnya dan tafsirnya, dan juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Surat An-Nasr ini disebut juga surat At-Tawdi'. Kalau surat An-Nasr, An-Nasr artinya pertolongan, kita tahu itu. Kalau At-Tawdi' artinya perpisahan. Artinya perpisahan. Surat yang menunjukkan adanya perpisahan. Wahiyya thalathu ayat, ada 3 ayat. Ini berarti selain surat Al-Kautsar, surat An-Nasr ini termasuk surat yang ayatnya paling sedikit se-Al-Quran. Dan dikatakan bahwasanya surat An-Nasr ini akhiru suratin nazalat jami'a, yaitu surat yang paling terakhir turun sepaket. Ya, kalau surat-surat Madaniyah itu kan banyak yang panjang-panjang. Al-Baqarah lah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu semua surat-surat panjang turun di periode Madinah dan turunnya berangsur demi angsur.
Surat An-Nasr karena cuma 3 ayat maka turunnya langsung immediately, segera, satu surat. Dan ini dikatakan dari segi keutuhan satu surat, maka surat An-Nasr adalah satu surat utuh yang paling terakhir turunnya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Baik, kita mulai umat sekalian tafsir surat An-Nasr. Bismillah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada berapa lafal di sini? Ada idza 1, jaa 2, nasr 3, lafal jalalah Allah 4, waw 5, al-fath 6. Ada 6 kata. Idza di sini maknanya qad dalam bahasa Arab, yaitu idza jaa nasrullah, artinya berarti qad jaa nasrullah. Artinya apa qad itu? Menunjukkan hal yang tertahqiq dan terrealisir, atau hal yang telah terrealisir, hal yang telah terjadi. Jadi idza jaa, idza di sini, idza itu kan bisa artinya jika. Ya. Tapi kata para ulama, idza di surat An-Nasr ini maknanya bukan jika atau in, bukan. Tapi maknanya qad. Ya. Idza bisa bermakna jika, bisa bermakna telah. Ya. Saya nggak tahu kalau di terjemahan apa kira-kira. Sama jika, apabila ya. Apabila. Idza jaa di sini diterjemahkan apabila telah datang. Lihat di sini apabila telah datang. Berarti menggabungkan dua tafsiran, apabila idza jika telah datang. Tapi cukup kita katakan idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah, ya. Jadi idza di sini artinya telah. Artinya telah. Kenapa begitu? Kenapa kita terjemahan telah itu lebih tepat? Kata Al-Qurtubi, li'anna nuzulaha ba'dal fathi, karena turunnya surat An-Nasr ini setelah Fathu Makkah, yaitu setelah kejadian-kejadian ini sudah terjadi. Nasrullah sudah terjadi, Al-Fath juga sudah terjadi, maka turunlah ayat surat ini. Maka idza di sini diterjemahkan qad, yaitu artinya telah. Tapi boleh juga. Ini bukan berarti kalau kita mengambil tafsiran yang qad kemudian kita ingkari tafsiran yang mengatakan idza di sini artinya ketika atau apabila. Tidak masalah. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang kepadamu. Karena ayat ini atau surat ini juga faedahnya berlaku umum sampai kapanpun, walaupun sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan Fathu Makkah dan pertolongan Allah pada saat itu, tetapi ibrahnya bisa juga kita manfaatkan walaupun sampai sekarang. Nanti insyaallah kita gali ibrahnya. Jadi idza jaa datang. Jaa artinya datang. Kemudian nasrullah. Nasr maknanya aun. Aun itu pertolongan. Jika atau ketika atau telah datang pertolongan Allah. Jadi nasr artinya pertolongan. Sebagaimana dalam perkataan orang-orang Arab, qad nasaral ghaithul arda. Qad nasaral ghaithul arda, yaitu al-ghaith
air hujan. Hujan telah menolong bumi, yaitu maksudnya a'ana ala nabatiha, menolong untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di bumi dan tercegahnya dari pancaklik. Jadi di sini disebut qad nasarul ghaithul arda, yaitu hujan itu membantu atau menolong bumi untuk mengeluarkan rumput-rumputnya dan rindangannya. Jadi nasr itu artinya, nasr itu bisa artinya aun, bisa artinya fauz. Nasr bisa artinya aun, aun artinya pertolongan. Bisa juga artinya fauz, yaitu kemenangan. Jadi fauz itu kemenangan. Makanya orang namanya Fauzi itu artinya apa? Apa arti Fauzi berarti, Bu? Gubernur? Bukan, itu udah lama, itu udah berlalu ya. Fauzi itu artinya yaitu kemenanganku. Ya, jadi bapaknya merasa menang dengan lahir anaknya, ya gitu. Ya, Fauzi. Fauzan artinya kemenangan. Ya, Fawaz itu tukang menang. Fawaz itu ahli menang, suka menang gitu. Faiz artinya menang, orang yang menang. Ya. Gitu ya. Jadi nasr itu bisa artinya pertolongan dari Allah, bisa artinya kemenangan dari Allah. Maka dikatakan Al-Qurtubi rahimahullah, al-murad bihadha an-nasri nasrur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy. Maksud dari nasr di ayat ini adalah pertolongan atau kemenangan Rasulullah SAW atas orang-orang Quraisy. Itu sama. Nasrullah itu pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah untuk Rasulullah dan kaum mukminin atas orang-orang Quraisy, karena ketika itu terjadi Fathu Makkah dan Rasulullah dan para sahabat alaihim radhiyallahu anhum jami'an wa sallallahu ala nabi Muhammad itu semua berhak untuk menguasai Makkah. Berhak untuk menguasai Makkah setelah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath, fath di situ arti sebenarnya fataha yaftahu, artinya apa? Membuka. Ya. Iftahil bab, bukalah pintu. Ya. Di antara nama Allah Al-Fattah, yaitu maha membuka, membuka rizki, membuka rahasia, membuka khazanah kebaikannya, membuka pintu-pintu langit. Jadi Allah Ta'ala Al-Fattah. Ya. Jadi fath, ya Bu ya, fath. Apa artinya fath? Yaitu membuka. Kitab-kitab itu banyak yang dimulai namanya dari kata fath. Ya. Coba contohnya apa? Fathul apa? Fathul Bari, Fathul Majid, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Fathul Qarib. Ya. Fathul Rahman, ada orang namanya Fathul Rahman. Iya. Fathullah, ada orang namanya Fathullah, ada. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Jadi para ulama dahulu mereka banyak membuat kitab dengan nama Fath dan dinisbatkan, diidhafahkan kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Contohnya Fathul Bari, Al-Bari nama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Fathul Wahhab artinya pembukaan dari Allah yang Maha memberi. Fathul Qadir, pembukaan dari Allah yang Maha kuasa. Fathul Qadir ini ada kitab tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani, ya dipelajari di Libya. Ada juga kitab fiqih mazhab Hanafi namanya Fathul Qadir karya Ibnul Humam, fiqih. Tebal-tebal semua itu kitabnya. Ada fath lainnya, Fathul Qadir, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, apalagi Fathul Majid, ya. Ya, dan seterusnya.
Fathu Rabbil Bariyah, ya, dan seterusnya. Kenapa kok dinamakan fatah-fatah awal-awalnya? Karena para ulama tersebut sebagai rasa syukur mereka terhadap Allah Azza wa Jalla berhasil menulis kitab tersebut, mereka nisbatkan kembali atau pembukaan ilmu ini itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka kemudian fatah-fatah. Ya, fatah pembukaan dari Allah Azza wa Jalla, pembukaan ilmu. Jadi fatah itu artinya pembukaan, karunia berupa pembukaan, baik ilmu yang Allah bukakan, rahmatnya Allah bukakan, berkahnya, karunia-Nya dan banyak hal dari kebaikan. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ya, jemaah ummahat dan aba dan para aba sekalian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, ya, ra'aitan nas, ra'aita, sebentar afwan. Ra'aita artinya engkau melihat. You see, ya. Ini bukan you see 1000 ya, you see 1000 namanya. Jadi iklan tadi. Engkau melihat, ra'aita. Engkau di sini siapa? Engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau melihat an-nas, manusia, orang-orang. Ya, orang-orang. Baik mereka orang Arab atau non-Arab. Ra'aitan nasa yadkhuluna, mereka masuk ke fi dinillah, masuk ke agama Allah, yaitu agama Islam. Dan mereka masuknya afwaja. Afwaja jama' dari fauj. Maknanya afwaja adalah jama'at. Engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Faujan ba'da faujin, jemaah demi jemaah, kloter ini masuk, kloter ini masuk, kloter ini masuk. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa dzalika lamma futihat Makkah قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجاره من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. Kenapa kok bisa orang-orang itu tiba-tiba berbondong-bondong masuk Islam? Ya, ketika setelah Fathu Makkah ada sebabnya. Ternyata sebabnya banyak orang teringat akan histori dan sejarah Mekah, dan mereka mengambil ibrah dari sejarah tersebut sehingga mereka masuk Islam. Bagaimana? Yaitu ketika Fathu Mekah, Mekah sudah berhasil penduduk Quraisy musyrikun Mekah berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin berhasil kemudian menguasai Mekah. Maka orang-orang Arab itu kan gak cuma Mekah ya, yaitu Jazirah Arab, dari mana-mana termasuk Yaman. Orang-orang Arab mereka pada mendengar kabar Fathu Mekah, berhasilnya Nabi Muhammad dan para sahabat menguasai Mekah dan mengalahkan penduduk yang musyrik, maka kata orang-orang Arab di mana-mana, amma idza dhafira Muhammadun bi ahlil haram, kalau Muhammad itu memang sudah berhasil untuk merengkuh dan menguasai tanah haram, penduduk haram yaitu Mekah,
Wa qad kana Allahu ajarahum min ashabil fil. Sementara sejarahnya dahulu Allah Subhanahu wa taala telah melindungi penduduk Mekah dari ashabul fil. Raja dari Yaman yang membawa gajah, dari pasukan gajah. Karena waktu itu pasukan gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun dan ketika itu kemusyrikan itu merajalela masih di Mekah ketika itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala bela penduduk Mekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan pasukan gajah. Sebagaimana di surat Al-Fil yang pada waktunya insyaallah akan kita bahas insyaallah. Kira-kira surat Al-Fil itu 5 bulan lagi insyaallah. Tenang aja. Enggak sampai Ramadan kok insyaallah. 5 bulan. Tenang aja, sabar. Ya. Mereka mengambil ibrah. Orang-orang Arab itu mereka melihat sejarah. Mereka tahu akan Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu Ka'bah ini Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya saja mereka masih berbuat syirik dengan menyembah patung, jimat-jimat dan semisalnya. Namun kalau urusan kemudian kalau ada orang yang mau take over Mekah atau riding atau menguasai Mekah, kemudian berhasil, maka pasti ini benar ini orang. Kenapa? Karena dulu ada orang yang mau men-take over Mekah atau menyerang Mekah, tapi tidak berhasil karena Allah Ta'ala pasti melindungi Mekah. Ya. Maka kata mereka, falaisa lakum bihi yadan. Kalian tidak punya tangan, kalian tidak punya kekuatan lagi melawan Muhammad dan pasukannya. Maka melihat kebenaran tersebut, fakanu yuslimuna afwajan ummatan. Maka mereka kemudian pun masuk Islam secara bergerombol dari kabilah demi kabilah, umat demi umat. Ya, jadi dihikayatkan seperti itu. Jadi mereka masuk berbondong-bondong, seumat demi seumat itu datang gitu, sekabilah. Dan kata Ad-Dhahhak, disebut umat itu kalau minimal 40 orang disebut umat. Ya, adapun kalau belum sampai 40 orang belum sampai disebut umat. Iya. Jadi kalau misalnya satu kelas isi 40 orang itu umat itu. Ah, ini udah sampai umat belum ini kira-kira nih. Ummahat ada berapa? Wah, ini ummahat bukan umat ini. Ummahat ada berapa ummahat? 30 sampai enggak ummahat? Oh iya udah jadi umat. Ini bapak-bapak udah sampai 10 lebih atau 10 pas. Ummahat 30 lebih udah jadi umat, berarti umatnya Hasan berarti. Alhamdulillah. Iya. Kemudian Ikrimah dan Muqatil menafsirkan begini. Kan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, engkau melihat orang-orang nas itu mereka masuk ke Islam berbondong-bondong. Maka kata Ikrimah dan Muqatil, arada bin nasi ahlal yamani. Yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah penduduk Yaman. Ini tafsiran lainnya ya. Engkau melihat penduduk Yaman pada masuk Islam berbondong-bondong. Wa dzalika annahu warada minal yamani 700 insanin mu'minina ta'i'in. Yaitu karena ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya datang setelah itu orang-orang dari Yaman sekitar 700 orang dan mereka itu siap beriman dan siap taat. Dan setelah mereka beriman, ya, sebagian dari mereka ternyata mahir azan, punya skill azan. Sebagian dari mereka pandai baca Quran, cepat gitu loh. Sebagian dari mereka itu rajin tahlil tanpa an, tahlil doang. Maksudnya zikir ya, bukan tahlilan. Ya, fasurran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa baka Umar wa Abbas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira akan kemajuan yang Masya Allah ini. Ini maklum ya.
sangat gembira melihat orang-orang Yaman. Sampai nanti akan Anda sebutkan beberapa pujian Nabi SAW terhadap orang-orang Yaman. Wa baka Umar wa Abbas, dan Umar bin Al-Khattab dan Abbas pamannya Nabi SAW itu menangis terharu. Ya, karena Masya Allah ini nggak pernah terjadi yang seperti sebelumnya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jangankan sampai ke level masuk Islam berbondong-bondong karena hasil keringat dakwah. Ya, kadang kita aja jemaah datang kajian aja itu kita udah senang. Ya enggak? Tadi saya masuk ke sini, Pak. Truk. Ya. Enggak ada orang. Ada cuman panitia doang satu, itu lagi sibuk dengan handphonenya dan itu berlindung di balik tiang. Anak kira enggak ada orang, alhamdulillah. Ini jadi kajian kan ya. Ya. Tapi alhamdulillah perlahan satu persatu bapak-bapak mulai masuk. Alhamdulillah. Itu senang, menyenangkan, Pak. Ini baru segini ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau tiba-tiba seabrek-abrek itu datang? Karena misalnya tadinya nih kajian ini biasa segini, bapak-bapak segini, ibu-ibu mungkin 30-40 atau sekitarnya. Tiba-tiba kajian bulan depan full penuh. Ya, umat penuh, yang bapak-bapak juga penuh, sampai ada yang bapak-bapak yang mungkin udah saat Anda di kolong aja lah sampai penuh, di kolong meja sambil mijitin kaki Anda. Misalnya. Seneng gak kira-kira? Kalau Anda nggak gimana mau seneng tapi nggak mungkin ya, karena kayak mimpi ini kayaknya. Malah ketakutan, ada apa ini, jangan-jangan intel semua ini kok bisa sebanyak ini gitu kan. Karena nggak bisa tiba-tiba lah kayak gitu. Tapi ya wajar kalau manusia pada seneng, alhamdulillah dengan pesatnya kemajuan, banyaknya kajian. Selama tidak ada keinginan duniawi belaka, maka kesenangan itu kesenangan ibadah. Wajar ya, sampai Umar dan Abbas tuh nangis gitu loh. Maka dihikayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Nabi SAW membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian datanglah berikutnya penduduk Yaman, yang mana mereka itu punya beberapa sifat yang disebutkan dalam beberapa hadis. Yang penduduk Yaman ini raqiqatan afidatuhum, hati mereka itu lembut. Layyinatan tiba'uhum, tabiat mereka itu juga lunak. Sakhiyatan qulubuhum, kalbu mereka dermawan. Azimatan khasyatuhum, rasa takut mereka pada Allah itu sangat tinggi. Maka mereka kemudian masuk Islam. Wah, kita kalau lihat di sini karakteristiknya bagus-bagus ya. Hatinya apa? Lembut. Tabiatnya lunak gitu loh. Orang hati yang lembut, tabiatnya lunak. Tabiatnya lunak di sini legowoan dan enggak suka nyerang orang gitu. Tabiatnya lunak gitu, enak gitu, flex, bisa bergaul dengan baik. Ya. Sakhiyatan qulubuhum, hati mereka itu dermawan, sakhi, dermawan. Azimatan khasyatuhum, rasa takut mereka itu besar. Itu kalau misalnya ada pria kayak gini, insyaallah idola banyak hamba Allah ya. Hatinya betul-betul lembut, perangainya lunak, kemudian enaklah orang easy going gitu. Dan ringan tangan untuk memberi. Rasa takut pada Allahnya juga tinggi. Masya Allah, ini cukup ini orang. Dan ketika itu banyak orang Yaman seperti itu ketika itu. Akhirnya mereka masuk Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian para penduduk Yaman. Hum ad'afu quluba, mereka adalah orang yang paling lemah hatinya. Maksudnya lemah di sini lembut. Ya, wa araqu afidah, ya, paling lembut hatinya. Al fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Fiqih, pemahaman agama itu ada pada Yaman, ada orang Yaman, dan kebijaksanaan ada pada
orang-orang Yaman. Kebiasaan itu bersifat Yaman. Ya. Tetapi apakah sampai di situ kebahagiaan? Tentu itu bahagia wajar ya. Tapi ingatlah ya jemaah sekalian, segala kenikmatan dunia itu tetap ada tumbalnya. Tetap ada suatu korban. Ya. Selalu begitu. Ada aja ujiannya dengan kenikmatan itu, selalu ada. Kalau misalnya kajian misalnya, yang datang banyak orang, sampai yang tadi Anda ceritakan, bejubel, bererot, ya. Apalagi itu. Wah, pokoknya Masya Allah. Sampai sebagian jemaah saling pangku-memangku. Iya, sebagian ditangsangin di atas, ya. Wah, pokoknya Masya Allah. Saking pengen dengar ceramah, nah, ini ajaib sih, anggap aja ini mimpi. Tapi kita ketahuilah kenikmatan tersebut tetap akan menjadi ujian bagi anak, ujian besar. Akan berubah sikap anak, betul tidak? Sok jaim lah, ya kan? Terus dilaga-lagain lah mimiknya. Udah mulai beda. Ummahat yang udah biasa ngaji sama anak pun, kok Ustaz suaranya beda ya? Gitu. Kayak dibuat-buat ya sekarang ya. Nggak kayak dulu. Ya. Dan seterusnya, itu ujian. Pokoknya segala pencapaian kita untuk dunia, kenikmatan, hatta itu bersifat ibadah, tetap aja dihasilkan dari itu. Ada memang pahala insyaallah, ada kenikmatan dan kebahagiaan, tapi jangan lupakan bahwasanya itu akan ada tumbalnya, yaitu ada ujian. Ada, apapun itu. Ya. Coba dulu ketika ibu-ibu ya masih belum menikah, masih mojang ya. Pasti pengen menikah tuh. Pengen nikah usia agak tua, pengen nikah ngerengek sama ngambek sama orang tuanya. Orang tuanya juga ngambek juga. Kamu lah cari suami sana. Cari suami yang kaya gitu misalnya. Enggak apa-apa enggak kaya, Pak, yang penting dia itu bertanggung jawab, soleh, akhlaknya baik, agamanya bagus. Ya, wah. Terus alhamdulillah dapat, alhamdulillah nikah. Udah itu udah mencapai harapan. Apakah setelah nikah maka kisah hidupnya seperti Cinderella gitu? Ada tulisan habis ini, and then they live happily ever after. Nah gitu, udah selesai. Habis itu mereka hidup bahagia selamanya, gitu? Enggak, nih kan saya kan ya enggak kok, saya juga heran kok bisa tahu ya kalimat itu. Pokoknya seperti itu kan biasanya begitu. Ya. Bayangan dari mojang-mojang gadis ini dan bayangan dari perjaka-perjaka ini, nanti ke habis nikah tuh pasti enak. Ya emang ada enaknya, betul, namanya nikah, siapa yang nggak enak? Kan nikahnya sama orang. Kalau nikah sama kambing kayak kemarin baru nggak enak itu. Mau diapain coba? Ya kan, disuruh ke pasar susah. Iya. Kita suruh tuh kambing ke pasar nduk, taunya dia yang disembelih bukan dia. Nah, ya ada kemudian konsekuensinya. Ada konsekuensinya, beban hidup. Ada aja keluh kesahnya, ada ketidakcocokan, baru ketahuan belangnya dan seterusnya. Masya Allah. Iya. Dulu pas nazar ngelihat ini wajahnya putih, tangannya putih, Masya Allah. Ketahuan belangnya. Ya putih telapak tangan, sisanya hitam semua sebadan misalnya. Ada ketidakcocokan karakter, atau prinsip hidup, atau goal hidupnya itu apa? Ada beda, ada aja semua itu. Itu di balik kenikmatan dunia selalu ada tumbalnya. Selalu ada ujiannya. Tumbal maksudnya sini, tumbal di sini apa? Harus ada yang kita korbankan, minimal perasaan dan ngalah dan seterusnya ada. Jadi saya bukan ngajarin bapak-bapak ibu-ibu. Tentu bapak-bapak ibu-ibu jauh lebih pengalaman daripada saya dalam konteks kehidupan seperti ini. Tetapi ini ingin diingatkan, ternyata dalam urusan agama sampai berbondong orang masuk Islam pun itu tidak lepas dari fitnah. Tidak lepas kemudian udah Islam berjaya begitu, udah enak semua nikmat, udah kayak surga. Enggak, ini dunia. Setinggi-tinggi nikmat duniawi kita, baik dalam urusan agama di dunia ini ataupun keduniaan murni, selalu jadi ujian.
Selalu jadi ujian. Orang-orang mengira kalau kita punya ilmu banyak pasti enak. Karena antum mikirnya ustadz punya ilmu banyak, diundang di mana-mana, dapat hadiah, dapat apem di mana-mana, dapat amplop, angpau di mana-mana. Itu kan pikirannya. Tetapi kan nggak mikirin bahwasanya setiap detail ilmu kita ini akan diminta pertanggungjawaban, diamalkan atau enggak. Itu ujian berat. Iya, ada seperti itu. Ya, sebagian ummahat udah punya anak gadis. Ya, jodohin tuh sama ustadz muda tuh, mumpung dia masih bujang, daripada disabet orang, gercep lah, yuk cepetan kita sabet tuh ustadz muda. Iya, dideketin. Dan kemudian ibu mertuanya ngehalu, ya. Ini kalau misalnya putri saya sama ustadz ini pasti bahagia nanti dengan ilmu syar'inya, dengan ini. Wah, coba nanti pas nikah, memang ustadznya nggak jahat, tetapi fitnahnya besar. Ilmu ini, dakwah ini besar fitnahnya. Harus benar-benar tabah itu istrinya itu, karena cemburunya gitu. Iya, nah, seperti itu selalu ada. Jadi jangan pernah mengharapkan dunia itu sempurna untuk kita. Karena sesempurna apapun itu pasti ada ujian dari Allah Azza wa Jalla di balik itu. Makanya di sini ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, itu kata Nabi SAW, walaupun hadis ini dhaif karena ada perawi yang majhul, tapi di sini bisa kita pelajari, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dhaif, ingat ini hadis dhaif, tapi bisa kita ambil ibrah dari pelajaran ini. Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja. Sesungguhnya orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, tapi juga mereka kelak akan keluar dari agama Allah secara berbondong-bondong. Ini hadis dhaif, ya, hadis dhaif, tapi ada pelajaran di balik ini. Artinya ketika kita melihat suatu kenikmatan yang besar di depan mata kita dan itu kita syukuri betul, maka jangan hanya terperdaya dengan banyaknya dan dengan tampaknya kenikmatan tersebut, karena boleh jadi di balik itu ada keburukan yang akan datang. Bisa jadi ada ujian yang akan memenuhi kehidupan kita. Ya, begitu. Semua bercita-cita punya anak. Keluar itu ngebrojol itu anak. Keluar, nangis dia. Ya. Tapi namanya anak kecil kan lucu. Lucu, kita suka, sayang sama dia. Kenapa? Semua orang tuh suka anak kecil yang balita. Kenapa? Karena belum bisa pura-pura. Ya. Makanya pada suka. Ya, kalau udah 6 tahun ke atas ada dah pura-puranya, apalagi makin tua makin suka pura-pura tuh. Ya. Nah, makanya pada suka orang-orang sama anak bayi. Tetapi di balik kelucuan anak bayi, dunia tetap ada bikin keselnya. Nangislah malam-malam, sakit tapi nggak ngomong sakit apa karena belum bisa ngomong, ya. Dan seterusnya, kita keganggu tidurnya, nggak bisa istirahat dan seterusnya. Ternyata di balik kenikmatan lucunya anak bayi itu ya ada juga tumbalnya, ada juga ujiannya. Periode Madinah, dari periode Mekah, Nabi SAW dan Abu Bakar dan sebelumnya para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah, kaum muslimin Ansar dari kabilah Aus dan Khazraj, mereka berkumpul mendukung Nabi SAW dan siap melayani kaum muslimin. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan fasilitas untuk kaum muhajirin dibandingkan untuk diri mereka sendiri. Masya Allah. Kalangan Ansar, maka disebut Ansar dari kata Nun Sa'ra Nasr, yaitu penolong, para sahabat Nabi muhajirin. Namun apakah ketika di periode Madinah ini sudah banyak kaum muslimin kemudian ujian berkurang? Ya makin banyak ujiannya. Apa ujiannya? Yang paling bikin mangkal ujian kaum munafikin. Kalau ujian di Mekah itu ujian kaum musyrikin yang jelas meranginnya itu jelas gitu loh.
musuhin kita tuh jelas gitu loh. Lah ini orang munafik. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau misalnya Nabi itu dia memuji-muji, telah datang kepada kalian Nabi kita, baginda Nabi kita, memuji. Munafik padahal dia. Tapi pujiannya itu ke Nabi, Masya Allah, ribuan sahabat paling memuji, padahal dia paling munafiknya orang. Itu seperti kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu pain in the ass. Apa artinya pain in the ass, Pak? Pain itu rasa sakit, gatel, tapi ada di bokong. Itu tuh paling gak enak gitu kalau gitu tuh. Itu ibaratnya gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Duri dalam daging apa ya? Ya, duri dalam daging ya. Nah, kena ketusuk duri, masuk ke daging, nggak bisa keluar. Itu kan ngeselin tuh. Amputasi jangan. Tapi didiemin kayak gitu. Duri dalam daging nggak enak. Ya. Nah, ada seperti itu jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi Fathu Makkah, kemenangan, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta langsung kemudian ayo kalian rayakan, kalian pesta, tidak ada. Padahal Fathu Makkah itu adalah momentum yang sangat krusial untuk perkembangan dakwah Islam. Ya. Kalau misalnya pun dirayakan, ada perayaan Islam selain Idul Fitri, Idul Adha, bukan Maulid harusnya. Bukan nuzulul Quran, bukan Isra Mi'raj dan lainnya. Fathu Makkah harusnya. Iya. Karena besar sekali itu pengaruhnya kepada perkembangan Islam. Baik, kemudian ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagi ummahat atau bapak-bapak yang punya pertanyaan, kalau bapak-bapak boleh di kertas, boleh langsung bertanya, kalau ibu-ibu di kertas ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sementara kajian telah selesai, maka kalau ada pertanyaan saya langsung cabut ya. Saya langsung matikan langsung kajiannya ya. Baik, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa kata Allah? Apa suruh Allah suruh apa? Fasabbih. Ada di sini ada dua hal. Tasbih dan istighfar. Sebenarnya ada tahmid juga setelah itu, setelah tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Itu pertama, wastaghfir. Itu yang kedua. Disuruh zikir. Ya, fasabbih. Ya. Sebagian ulama memaknai sabbih di sini artinya salat. Salli, fasalli bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu salat. Ada sebagian ulama mengatakan maknanya tasbih di sini itu salat. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan sabbih di sini artinya nazih, yaitu bertasbihlah, dan itu yang lebih tepat. Maka bertasbihlah. Katakanlah subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah bihamdih, ada subhanallah dan juga ada alhamdulillah di situ. Ada tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib yang dituduhkan oleh orang-orang, dan tahmid bihamdi, yaitu muji Allah. Jadi menggabungkan dua itu. Saya mengatakan alhamdulillah juga bihamdi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita melihat sesuatu yang menggembirakan, boleh kita bilang Masya Allah, silahkan. Boleh juga kita bilang subhanallah. Jadi subhanallah itu enggak mesti hanya untuk sesuatu yang menyedihkan. Ya. Subhanallah, melihat ada yang jelek atau yang sedih gitu, menyedihkan, subhanallah. Bahkan melihat hal yang menggembirakan pun boleh dengan subhanallah. Ini buktinya ini. Kan menggembirakan Fathu Makkah itu. Tapi Allah Ta'ala menyuruh dia untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Jadi sabbih yaitu nazzihu amma la yajuzu alaihi ma'a syukrihi lah. Yaitu sucikanlah Allah Ta'ala
dari apa yang tidak layak atasnya, yaitu dari kekurangan-kekurangan dan aib. Allah tidak memiliki kekurangan dan aib. Ma'a syukrikalah, bersamaan dengan syukurmu terhadap Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian wastaghfir, dan istighfarlah. Mintalah ampun. Nah, setelah ini kemudian ada syariat berikutnya yang Rasulullah SAW tunaikan dan contohkan. Dari ini anak harap Anda mengamalkannya, alhamdulillah, dan juga jemaah mengamalkannya. Yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi suratun idza jaa nasrullahi al-fath illa yaqulu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bisa juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Begitu juga dalam riwayat Aisyah. Anak terjemahan dulu. Tidaklah Rasulullah SAW ini setelah turunnya surat An-Nasr, Rasulullah itu kalau misalnya salat, mesti beliau ada bacaan dalam salatnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sebagaimana juga beliau katakan, Aisyah katakan radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwal al-Qur'an. Rasulullah SAW memperbanyak bacaan di ruku'nya dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau mengambil inspirasi dari Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan ruku dan sujud setelah sampean bisa baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi atau subhan rabbil a'la wa bihamdi. Dihafalkan jemaah. Udah hafal belum? Atau kita hafalkan sekarang ya bareng-bareng ya? Ya, bismillah. Saya baca dulu bentar, didengar dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada 3 ya. 1, subhanakallahumma rabbana. 2, wa bihamdika. Ya, 3, Allahumma ighfirli. Ini di akhir hayat Rasulullah SAW, ini kan termasuk surat terakhir nih. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kisaran 60 sampai 80 hari kemudian Rasulullah meninggal setelah surat ini. Jadi ini amal terakhirnya Rasulullah SAW. Ya, dan anda wasiatkan diri anda dan juga jemaah bapak ibu-ibu kalau sholat ruku dan sujud baca ini, Pak. Ya, ini sunnah Nabi yang berkah, dan insya Allah ini ada ampunan di balik kalimat-kalimat ini dengan izin Allah. Coba diulangi setelah ya, baik bapak atau ibu ulangi setelah subhanakallahumma rabbana. Diulang lagi biar agak lancar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Gampang sih Pak, ini kira-kira udah hafal saya yakin lah Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, itu selesai kajian itu. Nah, kalau udah hafal doa kafaratul majlis gampang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Tapi bedanya Allahumma ighfirli. Ada juga doa iftitah serupa dengan itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Tapi enggak, itu doa iftitah. Sekarang doa ini subhanak lebih simpel. Jadi kita ruku', ini salat fardu kayak salat sunnah, terutama salat sunnah yang mana kita bebas untuk memanjangkan bacaan. Jadi ruku' fadl yang mungkin baca dulu subhana rabbiyal azim. Itu paling minimal baca subhana rabbiyal azim ruku' itu. Tambahan wa bihamdi itu bagus. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi bagus. Ya, baru kemudian fadhal baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Boleh juga tambahan bacaan lain, subuh, kudus, rabbul malaikatur ruh. Boleh juga kita berdoa pas ruku, boleh, fadhal. Asal jangan baca Al-Quran. Kalaupun doa yang kita ambil dari Al-Quran, kita niatkan bukan tilawah tapi baca doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ada di surat Al-Baqarah. Boleh dibaca di ruku, boleh dengan niatan doa, bukan niatan tilawah. Begitu pula ketika di dalam sujud. Kita baca subhana rabbiyal a'la, ya kan? Benar enggak? Subhan rabbil a'la atau subhan rabbil a'la wa bihamdih. Ya, kemudian kita bisa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Banyak panjang, bisa fadhal doa kemudian. Ya, begitu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad, yaitu mengerahkan upaya setelah turunnya surat An-Nasr ini. Hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Salatnya panjang lama. Wa nahala jismuhu, dan sampai tubuhnya agak ramping karena banyak begadang. Ya, salat malam lama sekali. Itu di akhir hayatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai kalau bisa jangan di akhir hayat kita malah makin lama makin gemuk, ya nggak bagus ya. Tapi makin lama makin banyak pikirin akhirat. Ya. Kemudian wa qalla tabassumuh. Selain itu beliau makin sedikit senyumnya. Wa kathru buka'u, dan makin banyak nangisnya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah berusia ketawanya irit, ya wajar karena emang pikirannya banyak. Tapi tergantung mikirin apa, saya nggak tahu. Ada yang mikirin hutang, nah ini yang repot. Ada yang mikirin akhirat, ini yang bagus. Ya, beberapa masyayikh kalau kita lihat yang sudah berusia sepuh, itu ketawanya mahal, Pak. Coba antum pernah lihat Syekh Shalih Al Fauzan ketawa? Syekh Shalih Al Fauzan, tahu kan? Di videonya banyak tuh. Beliau kalem, jarang kelihatan, enggak seperti masa mudanya. Itu bukan karena beliau sok cuek apa-apa gitu. Enggak, emang orang tua, orang sudah berusia seperti itu dan banyak mikirin akhirat, pasti akan seperti Rasulullah. Yaitu sedikit tertawanya, enggak begitu banyak, senyumnya pun seperlunya aja, dan banyak nangisnya. Tapi nangis bukan untuk dipamerkan nangisnya karena Allah. Karena di usia senja itu usia ketika kita tidak bisa lagi seperti anak muda yang bebas melakukan apa yang dia inginkan. Entah karena penyakit, keterbatasan tenaga, ringkihnya badan dan seterusnya, itu membuat kita tuh sadar gitu loh. Itu membuat kita sadar makin dekat ini dengan ajal. Makin harus dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan hudurul qalb, hadirnya qalbu ketika salat, ketika doa, itu betul-betul magnificent untuk Allah Ta'ala dengar dan jawab. Ya, begitu. Taib, jadi di akhir hayat seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Sampai dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, kira-kira tafsiran surat ini itu apa? Ya. Kalau para sahabat lainnya itu menafsirkan tafsiran gampang. Oh, ini arti ini gampang. Zahirnya kan kayak gitu. Cukup supaya disuruh istighfar sama taubat ya. Cukup supaya disuruh istighfar dan bertasbih, dah gitu doang. Para sahabat lainnya menjawab gitu. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Laisa kadzalik. Tafsirannya bukan itu. Masya Allah. Para Ibnu Abbas itu sahabat kecil ketika masih muda banget. Walakin akhbarallahu nabiyahu hudur ajalih. Tapi dengan surat ini Allah itu sedang memberitahu kepada nabinya akan dekatnya ajal dia. Ya, para sahabat pada kaget. Masya Allah, ini tafsiran beda ini. Dan ternyata benar tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena sekitar 60 atau sampai 80 hari berikutnya
Rasulullah SAW wafat. Dan rentang antara turunnya surat itu sampai wafatnya beliau bersungguh-sungguh sholat dan doa-doa tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya, kemudian innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat atas orang-orang yang bertasbih dan minta ampun, istighfar. Allah akan menerima taubat mereka sebesar apapun dosa mereka. Tetapi kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka di antara bentuk taubatnya adalah mengembalikan hak tersebut kepada orang lain. Dan Nabi SAW termasuk ma'sum, terjaga dari dosa-dosa besar. Tapi menurut jumhur ulama, Rasulullah SAW tidak terjaga dari kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil, enggak terjaga. Yaitu ma'sum di sini yaitu terjaga dari dosa-dosa besar dan kekejian. Tapi kalau untuk dosa-dosa kecil atau kesalahan kecil, Rasulullah SAW tetap manusia bisa melakukannya. Tetapi bedanya Rasulullah SAW ketika melakukan kesalahan kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merta menegurnya dan menasihatinya sehingga beliau segera meralat atau bertaubat darinya. Contoh apa kesalahan kecilnya? Yaitu abasa wa tawalla, berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang pengen nyari ilmu dan bertanya dengan suatu pertanyaan ilmu. Tapi Rasulullah sedang melobi orang-orang musyrik dan pemuka mereka. Tetapi ya Nabi SAW berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ini kesalahan dalam berdakwah. Ya, demi orang-orang kaya kita berpaling daripada majelis-majelis yang miskin dan tidak banyak pengunjungnya. Maka ini kurang tepat. Ini kesalahan, tapi bukan dosa besar, bukan dosa besarnya itu pun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menegur Rasulullah SAW dan melegendakannya di surat apa? Di surat Abasa. Maka kalau Rasulullah SAW yang Allah Taala pelihara dari dosa besar aja itu betul-betul istighfar sampai kakinya itu lepuh, nah kita ini emang nggak harus seperti itu, tapi ayolah kita juga tahu diri juga ya seperti itu. Jadi kenikmatan datang itu bukan berarti nikmat terus setelahnya, melainkan ada fitnahnya dan ujian setelah itu. Maka banyak-banyak bertasbih, memuji Allah serta istighfar. Baik, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau bertanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada? Bapak-bapak ada yang bertanya langsung Pak? Mungkin Pak? Enggak. Ustaz, bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya apakah boleh merutinkan membaca doa-doa, memperbanyak doa atau memperbanyak doa di saat tahiyat akhir sebelum salam? Jadi apakah boleh merutinkan membaca doa atau memperbanyak doa di saat tahiyat akhir sebelum salam? Karena di waktu tersebut di salat fardu termasuk saat mustajabah. Ataukah hanya boleh saat salat sunnah? Boleh semuanya memperbanyak doa, dan itu memang Rasulullah SAW mengatakan antara tasyahud sama salam, ya. Maka pilihlah doa yang kamu inginkan. Itu berarti kita diperbolehkan bebas untuk banyak berdoa saat itu. Nah, memang saat itu saat mustajab karena di akhir solat dan termasuk dalam ibadah solat, baik di solat sunnah maupun di solat fardu itu bagus ya. Memperbanyak doa, doa di situ boleh doa tentu yang doa lebih baik dari Al-Quran dan hadis, dan boleh juga bagi orang yang nggak bisa dengan bahasa Arab dia pakai bahasa Indonesia doanya ya, doanya. Kalau tasyahudnya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Saya bersaksi bahwa saya tiada Tuhan, nggak boleh, itu nggak sah, itu nggak aji ya. Tapi kalau misalnya nanti setelah tasyahud, selawat, doa, kalau nggak bisa bahasa Arab ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya begitu. Tapi kalau sholat fardu, seseorang kalau dia makmum itu ngikutin imam. Jadi kalau imam udah selesai, ya udah dia selesai. Gitu.
Jangan imam udah selesai dia nunggu lama banget itu, nggak selesai. Ya, ikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sikap suami yang suka marah dan kurang menghargai pekerjaan karyawan yang dipimpinnya? Urusan kerja dimasukkan ke dalam rumah tangga. Gimana itu? Istri merasa terusik dan kurang nyaman dalam rumah tangganya dikarenakan banyak perbedaan pendapat. Ini bukan leader ini namanya, ini bos. Ya leader itu nggak kayak gitu. Leader itu hakim, bijak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karyawan ya, jadi urusan pekerjaan kerja jangan dimasuk-masukin kalau kesahnya ke istri, karena istri nggak tahu apa-apa dalam masalah ini. Ya jadi menyikapinya kalau bisa sabar ya sabar, mau gimana lagi? Apakah ini karakter aslinya sebelum menikah juga pun kalau ngelit atau kalau bergaul atau memimpin seseorang juga seperti ini karakternya atau enggak, Anda nggak tahu. Tapi kalau memang karakternya seperti itu sabar. Kalau karakternya seperti itu sabar. Tapi kalau misalnya dia seperti itu baru-baru ini aja, ini yang harus dicari sumbernya apa? Kenapa dia bisa gitu? Kenapa dia kok sekarang kok sensian, emosian? Karyawannya diomelin-omelin, sebelumnya gak kayak gitu dia. Kemudian urusan kerjaan dimasukin ke rumah tangga dulu nggak kayak gitu. Berarti ada penyebabnya laki-laki itu kayak gitu. Ima sakit gigi, ima pengen memadu hati, itu ima gitu. Enggak jauh dari itu sebenarnya. Ya kalau nggak sakit gigi atau pengen memadu hati, tapi nggak kesampaian, itu bisa mengganggu sebagian suami itu. Maka istri ini sabar dan memberikan servis yang terbaik, ya. Jadi istri merasa rusik dan kurang nyaman dalam rumah tangga karena banyak perbedaan pendapat, mungkin disebabkan karena urusan bekerja dimasukkan ke dalam rumah tangga. Kalau memang si istri ini ya atau penanya ini memvonis menyakiti suami suka marah, kurang menghargai pekerjaan karyawannya, itu berarti memang karakternya seperti itu mungkin ya. Ini kata beliau seperti itu. Jadi kurang menghargai itu berarti kan kurang bersyukur. Kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak punya apresiasi kepada karyawan, itu tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah saya juga termasuk orang yang punya karyawan. Ya, baik karyawan dalam tim dakwah maupun tim dagang. Dan alhamdulillah kita sangat menghargai pekerjaan. Ngomel itu niscaya, namanya orang kan ada aja pekerjaan yang salah misalnya. Ya kita omelin, kita koreksi. Tetapi enggak berlarut kemudian hasil produksinya kemudian kita bilang jelek semuanya dan enggak kita hargai. Hanya saja jika ada kesalahan tetap kita koreksi. Nah, kalau seseorang tidak menghargai karya orang lain atau kemampuan orang lain atau pekerjaan karyawannya, maka dia akan gusar selamanya. Ya, dia akan bingung dan gusar selamanya karena tidak syukurnya dan kufur nikmatnya. Orang yang kufur nikmat itu tidak akan tenang. Kedua, kata suami, kamu istri sama nerakanya dengan ibumu mertua. Wah, ini ya udah main neraka-nerakaan ini. Kamu istri sama nerakanya dengan ibumu mertua. Ini gimana ya kok? Aduh, saya nggak kebayang Pak. Ya Bu, alhamdulillah rumah tangga kami baik-baik aja. Jadi hal-hal kayak gini tuh kok dengar tuh pusing gitu. Kok ada ya orang kayak gini? Ya ada sih. Ini buktinya ditulis di sini. Ya. Gimana ya? Kita nggak mungkin dong dai merekomendasikan cerai aja Bu, nggak, jangan gitu. Ini kalimat yang bukan kalimat cerai, kalimat yang semoga istri bisa mensabarkan dirinya untuk ini. Ya, dia udah ngatain ibunya, Sebenarnya Rasulullah SAW melarang
melarang menghina dengan serius ya, menghina gitu, bukan bercanda biasa ya, tapi menghina gitu. Ini penghinaan sebenarnya, kamu sama nerakanya sama ibumu. Emang lu ahli surga gitu? Udah bisa ngomong neraka-nerakaan. Apa maksud dari ini nih? Ini kalimat maksudnya apa? Kalau misalnya maksudnya adalah hanya celaan, uslub celaan saja, kamu tuh sama sialnya sama ibumu, kayak gitu maksudnya, kamu sama ngeselinnya sama ibumu gitu loh. Kalau itu maksudnya, maka ini kefasikan gitu loh. Kefasikan maksudnya biasa, maksiat ya, keburukan kalimat, tapi tetap berbahaya. Adapun kalau dia maksudnya kamu tuh sama nerakanya sama ibumu, artinya kamu dan ibumu tuh ahli neraka, maka ini orang bisa kufur kepada Allah. Karena apa? Karena dia mendahului takdir. Lihat bagaimana kisah Nabi SAW yang menyatakan ada seorang yang saleh, rajin ibadah, dan ada satu orang yang malas-malesan. Kok malas-malesan? Afwan, salah. Satu orang yang rajin ibadah tapi malas-malesan. Salah. Aduh, salah. Afwan. Salah mulu, ya. Ini gara-gara neraka yang disebutkan orang ini nih. Ada dua hamba Allah ya, saudaraan lah gitu ya. Satunya alim, satunya enggak alim gitulah ya. Yang alim tuh selalu nasihatin. Yang enggak alim ini, bandel ini ya, tetap aja istiqomah dengan bandelnya. Maka kemudian suatu ketika saking mumetnya, saking rengatnya gitu yang alim itu, dia bilang ke yang agak bejat ini, orang kayak kamu itu nggak bakal dapat hidayah, nggak bakal jadi benar gitu. Nah, ngomong nggak bakal dapat hidayah, nggak bakal jadi benar nih, ya. Padahal mungkin saja dia nggak makan orang kayak kamu tuh penghuni neraka atau nggak? Mungkin nggak ngomong separah itu, cuman orang kayak kamu tuh nggak bakal diterima sama Allah, nggak bakal diterima taubatnya, nggak bakal benar, nggak benar seterusnya. Di akhirat Allah Ta'ala tagih siapa yang ketika itu mengatakan seperti itu. Ya, apa kata Allah? Sungguh aku telah mengampuni pendosa ini, dan aku tidak menerima, dan aku kegugurkan semua amalanmu, dan kamu akan masuk neraka. Dan dihikayatkan bahwa saya masuk nerakanya itu selama-lamanya. Kenapa? Karena dia dengan kalimat seperti itu mendahului Allah Azza wa Jalla yang berkonsekuensi keluar dari koridor Islam. Nah, maka di sini hati-hati nih bapak, mas atau manusia ini nih, kalau dia bilang kamu istri ini sama aja nerakamu sama ibumu. Kalau maksudnya adalah kamu dan ibumu itu penghuni neraka nantinya, maka ini orang kufur, langsung keluar dari Islam. Sampai dia taubat dan meralat kalimatnya itu. Karena dia telah mendahului Allah Azza wa Jalla urusan takdir tentang surga dan neraka seseorang, apalagi orang ini masih hidup. Rasulullah SAW nggak berani mengatakan seperti itu kecuali kalau ada wahyu. Lah ini dia wahyu apa? Ya, wahyu priyadi. Wahyu dari mana? Rasulullah SAW pernah memvonis seseorang huwa min ahli nar. Contoh misalnya ketika ada di medan perang ya, kemudian ada satu orang sahabat yang kelihatan luar biasa itu, hebat dia. Setiap orang musyrik kelihatan dia kejar, dia hajar, berani sampai para sahabat mereka agak ciut, ini kayaknya pahala diborong sama dia semua nih. Saking hebatnya dia berperang. Apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka nanti. Lah, Masya Allah. Padahal kelihatannya kok hebat banget, kok malah divonis. Tapi itu Rasul dapat dari mana? Dari Allah, wahyu beneran kalau ini. Iya, kalau wahyu bapak ini bukan wahyu Nur Cahyo mungkin ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau bilang kepada sahabatnya, tahu nggak, bentar lagi bakal ada seseorang, dia itu calon penghuni surga. Rasulullah vonis kayak gitu, dapat wahyu. Lewat kemudian tuh orang sambil bawa sendalnya gitu, sampai 3 kali itu kayak gitu terjadi. Ya, penghuni surga, vonis dari Rasulullah SAW. Tapi itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini nggak boleh kayak gini ngomong seperti ini, seperti ngomong kamu tuh bakal ke neraka, atau kita nggak tahu, apalagi orang masih hidup. Ya, orang masih hidup, kita nggak bisa memvonis. Bagaimana istri menyikapi sikap dan ucapan suami? Adakah hubungannya dengan hadis surga istri ada dalam ridha suami?
Ridho suami itu dicari karena ridho Allah. Ya, bukan semata-mata ridho suami dicari secara independen, bukan. Ridho suami itu dicari oleh istri karena mencari ridho Allah. Adapun kalau misalnya si istri ini mencari-cari ridho suami dengan kemurkaan dari Allah, maka ini nggak bisa. Baik, lalu bagaimana sikap istri ini untuk mencari ridho suami? Sekarang gini, apakah anti masih bisa bersabar? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Carilah ridho suami. Cari gimana caranya? Caranya adalah dengan tetap berbakti pada hal-hal yang ma'ruf. Seperti disuruh bikinin teh. Iya. Tapi kalau misalnya untuk urusan mendengar ghibahnya dia tentang karyawannya, tentang siapa, maka jangan cari ridho dia. Cari ridho Allah dengan tidak mau mendengar ghibah. Oh, dia kalap terus kemudian. Lagi-lagi neraka, kamu sama aja nerakanya. Istri balas, penghuni surga gitu. Mentang-mentang ya bakal ke surga kayak gitu ya, saya di neraka-nerakain gitu. Taib, kalau memang nggak bisa sabar karena lisannya keji bahkan sampai KDRT, maka istri ini ada berhak untuk lapor pada keluarganya. Iya, boleh. Ya, ini masalah-masalah seperti ini kerap terjadi. Kemarin pun ada seseorang lapor ke saya. Ada suatu keluarga. Suami istri udah tua, udah usia 50-an lebih. Suaminya yang mabok-mabokan, nggak pernah sholat, KDRT, lisannya nggak dijaga, ngamuk-ngamuk, suka nggak nafkahin. Nah, bininya ini, istrinya masih sholat, masih mau baik. Terus habis itu anaknya juga ada yang begajulan sama bapaknya 11-12 ya. Iya. Ya. Anaknya bapaknya gerombolan si berat, anaknya pokijan. Oh, sama lah itu, benar-benar lah semua itu. Enggak ada yang benar, enggak ada yang beres tuh. Nah, si ibu ini bingung gitu. Nah, ada putranya yang saleh, bagus, sudah ngaji. Ya, putranya pun diusir sama bapaknya itu. Ya, diusir sama bapaknya karena nasihatin agar jangan minum khamr lagi gitu. Tapi diusir akhirnya. Nah, yang dilematis ini ibunya. Ibunya itu masih ngikut perasaan. Dengan cara apa? Ibunya masih mau bertahan sama suami yang seperti ini. Pemabuk pertama. Enggak pernah sholat karena udah keluar dari Islam. KDRT, suka mukul. Enggak menafkahi sama sekali. Tapi ibunya ini demi apa? Demi yang penting masih berstatus punya suami. Dia rela seperti itu. Ini kesalahan banyak ibu-ibu. Seolah-olah berstatus sebagai suami itu masih mending dah daripada dikenal tetangga saya diceraikan atau gugat cerai. Cerai itu kalau memang sudah hajatnya itu boleh dalam Islam. Dan itu bukan aib sama sekali. Karena kan pikirnya kalau cerai nanti saya menjanda. Kalau janda saya jadi bahan gunjingan orang. Makanya disyariatkan menikah oleh Islam. Bagi laki-laki, fadl mau nikahin janda 2, 3, 4. Itu bantu mereka, itu syariatnya. Karena disumbat-sumbat di sini, makanya orang pikirnya kayak gitu. Akhirnya apa? Ibu ini terancam, dunia dan akhirat. Kok dunia terancam? Ya dunia terancam. Karena apa? Karena itu punya suami yang seorang yang kafir. Pemabuk, KDRT, nggak nafkahin, tidak pernah sholat, itu haram. Mereka bercampur itu sampai zina, itu namanya bercampur. Zina, bercampurnya zina, itu udah haram itu. Muslimah punya suami kayak gitu haram dan tidak sah lagi pernikahannya. Harus difasakh oleh hakim atau oleh keluarga, difasakh, dipisah. Tapi hanya dengan mempertahankan status bersuami, nggak mau jadi janda. Gak enak kata tetangga. Tuh kayak gitu. Nah, nanti di akhirat gimana? Di akhirat insya Allah nih ibu ini, insya Allah di akhirat ini kalau enggak taubat, enggak bisa dari ini, itu juga akan terancam. Gini aja Pak. Dulu di zaman Nabi SAW ada beberapa penghuni Mekah kaum muslimin yang mereka itu ditindas padahal bisa hijrah. Para sahabat pada hijrah semua, beberapa orang ini enggak mau hijrah.
tetap stay di Mekah karena pengen mempertahankan mungkin rumahnya lah atau hartanya lah, padahal mampu untuk hijrah, kuat, bisa tinggal hijrah. Tapi akhirnya kemudian dicaci, disiksa oleh orang-orang musyrikin Mekah yang udah menguasai Mekah. Nabi Muhammad tuh di Madinah, para sahabat di Madinah. Orang-orang ini punya kemampuan untuk hijrah tapi nggak mau hijrah, akhirnya mereka terkepung, tersiksalah mereka di Mekah. Ya. Maka kemudian mereka pun mati gara-gara itu. Apa kata Allah di surat An-Nisa? Innalladzi tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Ta'ala yang para malaikat cabut nyawanya dalam keadaan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri karena mereka milih dizalimi, mereka milih. Qalu fima kuntum. Para malaikat tanya, kalian tuh mati dalam keadaan kayak gimana, kok bisa kayak gini? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Kami itu dulu waktu di Mekah, kami itu orang yang lemah, dicaci dan juga disiksa oleh orang-orang musyrik. Apa kata para malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian tuh ya hijrahlah, sama kayak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lain, hijrah, lepas dari itu, lepas, jangan mau di situ terus, move on. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka tempatnya bakal di Jahannam. Kenapa di Jahannam? Di dunia udah sengsara, disiksa oleh orang-orang musyrik, di akhirat tempatnya di neraka. Itu nggak ada enak-enaknya. Dunia apes, akhirat lebih apes lagi. Gara-gara apa? Gara-gara bertahan demi status. Padahal syariat Allah itu ada jelas untuk solusinya. Udah pisah, udah jangan di situ lagi. Ada syariat Allah Azza wa Jalla. Itu orang kalau nggak pakai syariat kayak gitu tuh, cuman pakai perasaan. Maka saya ceramahin tuh waktu itu orang itu, kasih tahu itu ibu itu, terancam ibu itu. Dunia nggak dapat, akhirat bisa sengsara gara-gara ini. Apalagi satu atap satu rumah dengan orang yang tidak berhak menjadi suaminya karena kafirnya dia. Iya, kalau bercampur terjadi perzinahan. Kalau beranak gara-gara itu, maka anak tersebut adalah anak hasil zina. Repot ke depannya nanti. Tapi ya gitu, hanya karena apa? Nggak mau dianggap sebagai janda. Ya. Saya bukan merekomendasikan agar ayo cerai, enggak. Cuman kalau memang sudah kondisi parah, apalagi sampai kekufuran, maka udah nggak usah lagi. Diskusikan sama keluarga segera. Jangan nunggu-nunggu azab dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok kayak bapak-bapak pada diem semua tadi, kayak serem banget ya Pak ya? Iya. Emang serem, beneran serem. Orang kalau nggak pakai ilmu itu kayak gitu jadinya. Taib, ketika sujud biasa Anda baca Subhan Rabbil A'la 3 kali. Taib, dengan menambahkan doa-doa Allahumma ighfirli dzanbi kullah. Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, boleh. Allahumma arzuqni taubatan qabla al-maut. Ya, boleh aja. Allahumma ya muqallibal qulubi qulubana alinik, boleh. Doa sapu jawab Rabbana atina, ya, boleh. Tambah yang baru Ustaz ajarkan. Ini apa aja Pak, bebas. Ya, tambah yang baru ya terserah Pak, bahkan sampai pakai bahasa sendiri nggak apa-apa kalau nggak bisa bahasa Arab. Tapi ini saya pikir udah cukup. Ya, kalau di sholat sunnah ya, saya pikir udah cukup. Ya, tambah yang lain fadl. Doa wirid zikir pagi petang juga ada beberapa yang bagus bisa dimasukkan sini. Tapi ingat, doa-doa seperti ini tidak boleh selalu dalam sujud karena seolah-olah doa-doa ini akan menjadi wiritan sujud. Nanti takutnya jadi bid'ah karena selalu pakai itu. Melainkan randomkan gitu loh. Apa randomkan ya? Randomize. Acak aja, jangan ditertibkan gini seolah-olah ini jadi wiritan khusus sujud, nanti jadi bid'ah jadinya kalau khusus kayak gini. Makanya tadi redaksinya ketika sujud biasa Anda baca, ya kalau biasa tapi random fadl. Tapi kalau biasa selalu pakem pakai itu terus, jangan. Bukan karena doa ini jelek, bukan. Tetapi dikhawatirkan lama-lama itu seperti membuat sunnah sendiri gitu loh. Ya begitu ya. Ajarkan tambahan banyak doa-doa lainnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ini. Dan banyak sekali ya. Banyak sekali doa-doanya. Ya begitu. Ya saya pikir cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza para umat sekalian, para bapak sekalian atas kehadirannya dan atensinya. Barakallahu fikum wa fi ulumikum jami'an.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.